Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Bribka Kreatif, dalam acara Ngopi Manis. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Vanisha Aurel Zarawati. Di sini saya berperan akan seperti mencari sekolahan yang baik untuk saya gitu ya, Pak. Sebelum kita memulai pertanyaannya, bisa Bapak perkenalkan terlebih dahulu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMK Muhammadiyah 3 Gemolong, kurang lebih dari SMP MTS Negeri 3 Sumberlawang ini berjarak 5 km dari ke arah selatan dari kota Sumberlawang. Oke, kami dari SMK Muhammadiyah 3 Gemolong memiliki beberapa jurusan yang bisa dipilih nantinya setelah anak-anak MTS bisa lulus ya. Tahun ini bisa melanjutkan ke SMK Muhammadiyah Gemolong ya. Terus kami memiliki 4 jurusan yang bisa dipilih. Sekiranya nanti bisa hadir di SMK, karena sekarang bisa melanjutkan ke SMA bisa, ke SMK juga bisa. Maka pilihan SMK adalah pilihan bagi kalian yang mungkin ingin melanjutkan ke dunia kerja, dunia industri. Sekarang dunia kerja mengantarkan ke dunia industri. Wirausaha bisa, dunia industri juga sangat bisa. Jurusan-jurusan yang kami miliki ada jurusan akuntansi, ada jurusan multimedia atau DKV, desain komunikasi visual, ada jurusan teknik elektronika industri, TEI, kemudian ada jurusan tata busana. Itu yang kami kayak membuat baju gitu ya, Pak? Iya, kurang lebihnya tata busana yang dipelajari nanti itu bagaimana mendesain baju, menjahit, bagaimana kalau menjahit automatically secara otomatis, tetapi yang dipelajari lebih banyak di situ bagaimana merancang, mendesain baju serta mengenal dunia industri yang karena saat ini adalah dunia industri yang dicanangkan menjadi revolusi industri 4.0, dan jurusan tata busana itu sudah siap dengan era revolusi industri 4.0, di mana jurusan tersebut sudah memiliki peralatan yang sudah di-upgrade secara digital. Jadi peralatan-peralatan yang ada di teknik tata busana itu kemarin tahun ini itu mendapatkan bantuan yang peningkatan peralatan supaya lebih kenal dengan perusahaan-perusahaan, supaya lebih siap di situ nanti bekerja, karena perusahaan-perusahaan itu tidak mau mentraining lagi itu. Sekarang tidak ada waktu lagi. Berarti itu peralatannya udah modern gitu? Iya, sudah dimodernisasi, sudah digitalisasi, yang siap dipergunakan tahun ini, tahun pembelajaran 2024-2025. Itu tata busananya ada kerjasama antar perusahaan? Ada beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama di SMK Muhammadiyah 3 Gemolong, APG, ada Ungaran Sari Garment, ada Butik Solo. Itu beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kami sebagai dudi, juga sebagai rekanan ketika nanti lulus dari SMK Muhammadiyah 3 Gemolong, siap bekerja di sana. Langsung iya, perusahaan-perusahaan tersebut. Kalau selain tata busana kan tadi ada juga elektronik. Ada teknik elektronika industri, itu sebenarnya teknik jurusan yang mungkin tidak familiar. Kenapa kok tidak familiar? Tidak begitu dikenal. Jurusan ini itu sebenarnya jurusan masa depan, di mana jurusan ini belajar tentang bagaimana digitalisasi itu berjalan. Jadi ketika kalian menemukan mobil-mobil yang dengan suara sudah bisa hidup, dengan suara sudah bisa membuka pintu, bisa membuka jendela, atau menghidupkan lampu, mematikan lampu, itu belajarnya di teknik elektronika industri, serta bagaimana belajar terkait dengan
repair atau memperbaiki peralatan elektronika seperti televisi, mungkin handphone, dan barang-barang elektronik lainnya. Berarti mempelajari barang-barang yang sudah modern zaman sekarang. Iya, itulah teknik elektronika industri. Jadi di mana jurusan tersebut itu sangat populer saat ini sebenarnya. Tetapi anak-anak mungkin kurang tahu bahwasanya jurusan ini itu jurusan yang benar-benar dibutuhkan saat ini. Berarti kayak mengembangkan siswa buat elektronik lebih modern, lebih gimana ya? Kayak digitalnya tuh lebih tinggi. Iya. Kami kemarin praktek itu menggunakan digitalisasi untuk penyiraman tanaman atau hidroponik. Itu dengan memerintah menggunakan handphone saja. Berarti Jadi iya, bisa terkoneksi. Bukan hanya WiFi, tetapi terkoneksi dengan jaringan. Kita bisa mengendalikan dari jauh. Bukan hanya dikendalikan dari dekat, tidak. Kita bepergian kemana, di situ kita bisa memerintahkan untuk menyiram tanaman tersebut. Kita bisa memupuk tanaman tersebut dari jauh. Berarti lebih dari 1 kilometer itu bisa, Pak? Bisa, antar kota bisa. Antar kota? Iya, karena di situ sudah ada software yang dipergunakan untuk atau dikendalikan dengan handphone itu. Sudah modern. Iya. Kan seperti itu teknik elektronika industri itu kurang lebihnya. Itu kalau tadi kan ada 4 jurusan ya, Pak? Iya. Itu yang biasanya diambil murid atau yang paling menarik bagi murid itu yang mana? Sebenarnya semua jurusan itu banyak diminati oleh siswa-siswa. Jurusan akuntansi itu contohnya, itu jurusan yang paling lama di SMK Muhammadiyah 3. Jurusan yang paling lama di mana diminati oleh siswa-siswa yang pengen mengenal tentang ekonomi atau bagaimana memanage keuangan perusahaan atau pribadi. Di situ belajarnya di akuntansi. Kemudian untuk jurusan multimedia, itu juga jurusan yang pertama di sekitaran Kecamatan Gemolok, Kecamatan Sumberlawang, Kalijambe, dan Plupo itu jurusan pertama multimedia punya SMK Muhammadiyah 3 Gemolong. Berarti setelah akuntansi tadi muncul kembali multimedia? Iya, multimedia. Tata busana juga begitu, itu hampir bersamaan kurang lebihnya. Yang tata busana tadi hampir bersamaan dengan multimedia. Kemudian yang terakhir, jurusan yang terbaru itu pun juga tidak populer sama sekali di kecamatan kita ini. Tetapi jurusan ini adalah jurusan teknik elektronika industri ini jurusan yang sebenarnya up to date untuk era digital saat ini. Kalau boleh tahu itu tepat SMK Muhammadiyah 3 Gemolong itu di mana? SMK Muhammadiyah 3 Gemolong itu sebelah barat rel sepur yang kurang lebih dari perempatan Gemolong. Itu bisa, kalau dari arah Sumberlawang ini bisa mengambil arah ke kanan, kemudian menyeberang rel spur, kemudian ke kiri. Itu tepatnya di Desa Ngembat Padas, Sidomulyo, Gemolong. Kalau kan biasanya murid mau mendaftar di sana, misal dari Sumberlawang gitu ya, Pak? Iya. Itu tuh kayak transportasi di sana tuh menyediakan transportasi, selain murid bisa menggunakan motor sendiri, itu menyediakan transportasi dari sana atau? Tidak ada transportasi yang disediakan dari SMK, tetapi sangat mudah dijangkau melalui Transjateng. Transjateng, ya. Halte Transjatengnya? Siap, tepat di depan SMK Muhammadiyah 3 Gemolong, itu tempat pemberhentian halte yang lurus menuju SMK Muhammadiyah 3 Gemolong. Langsung? Iya. Langsung tepat di situ, iya. Bisa langsung turun di situ. Turun di situ langsung berjalan ke arah barat melewati rel spur, itu tepat di SMK Muhammadiyah 3 Gemolong. Sampai. Iya. Oke. Selain itu apa di sana tuh ada ekstrakurikuler tambahan? Ekstrakurikuler yang kami miliki kurang lebihnya ada tapak suci,
Ada beberapa jenis olahraga yang bisa diambil, ada voli, ada badminton. Kemudian ada juga kepanduan. Kalau dari Muhammadiyah itu memiliki kepanduan HW namanya, Hizbul Waton. Iya. Tuh yang wajib diambil untuk anak kelas 10. Kalau boleh tahu ya Pak, itu biaya di sana masuknya itu? Oh iya. Kebetulan tahun ini itu kami mempunyai voucher sekolah yang berdiri atas nama yayasan swasta itu pasti akan memungut biaya dari siswa-siswinya. Ketika ada sekolah yang bisa menghadirkan dengan gratis SPP katakanlah, saya tidak yakin kalau di situ nanti akan terfasilitasi. Itu satu catatannya buat kalian. Jadi biaya yang ada di SMK Muhammadiyah 3 Gemolong mungkin secara fasilitas kita mendapatkan bantuan, tetapi di situ juga butuh perawatan. Perawatan untuk peralatan-peralatan modern yang semacam itu dengan harga miliaran seperti itu tidak murah. Artinya butuh biaya untuk perawatan yang bisa dipergunakan secara terus-menerus. Berarti kesannya kayak ada harga, ada barang. Bisa jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi ada biaya yang kalian keluarkan dan bisa kalian dapatkan pula ilmu yang kalian nanti akan dapatkan. Gitu. Tadi yang ekstrakurikuler, maaf kembali ya Pak ya. Yeah. Nah, ekstrakurikuler itu kayak udah pernah mengikuti lomba gitu, prestasi-prestasi? Beberapa prestasi seperti Tapak Suci pernah menjuarai tingkat kabupaten atau karsidedan itu tingkat 3. Di situ pernah ya, artinya di situ Tapak Sucinya juga berjalan. Kemudian untuk Hizbul Waton kami juga beberapa kali menjuarai tingkat tingkat Muhammadiyah atau kalangan Muhammadiyah sendiri. Berarti khusus yang Muhammadiyah? Iya, karena itu Hizbul Waton. Oke. Berarti kayak gimana ya? Itu tuh udah pernah meraih prestasi selain Tapak Suci, ada lagi? Nanti kita bisa lihat lagi untuk lebih detailnya ya di tempat kami, karena saya tidak begitu menguasai bidang itu. Nanti bisa dipertanyakan untuk ekstrakurikulernya. Kebetulan saya memang hal ekstrakurikuler itu bukan begitu, tidak terlalu wajib. Beda dengan SMP. Sekarang begini, saya kasih contoh. SMA dengan SMP itu perbedaan waktunya adalah di mana kita sudah di sistem 5 hari kerja, di mana kalian sudah belajar dari jam 7 sampai dengan jam 4 sore. Konsentrasi kita itu belajar terkait dengan praktek-praktek yang ada di industri, di mana di situ kalian sudah sangat cukup lelah sampai dengan jam 4 sore itu tadi. Belum lagi ada tugas-tugas. Berbeda dengan SMP. Jangan membayangkan seperti SMP yang masih punya banyak waktu untuk kegiatan ekstrakurikuler, bisa pulang jam 2 and then diteruskan di ekstrakurikuler. Berbeda, sangat berbeda. SMK dengan SMP itu sangat berbeda. Cukup melelahkan karena di situ kalian akan belajar banyak praktek-praktek yang kami bebaskan untuk menggunakan peralatan seperlunya. Artinya seperlunya sampai dengan overtime, sampai dengan selesai pembelajaran, kalian masih bisa pakai peralatan itu untuk belajar. Jadi boleh memakai peralatan sekolah? Boleh. Jadi ketika ada tugas yang belum selesai dan kalian tidak memiliki fasilitas yang ada di rumah, kalian bisa mempergunakan fasilitas sekolah sampai dengan selesai. Tapi katakanlah ada izin. Harus ada izin. Harus ada izinnya. Itu sesuai dengan izin yang kelola oleh guru pembimbingnya masing-masing. Oke. Begitu. Jadi kenapa kok SMK itu
tidak begitu kami populerkan untuk ekstrakurikuler ya, karena pulang sore itu ya tugas ya. masih banyak tugas-tugas yang kalian kerjakan, masih banyak praktek-praktek yang kalian lakukan nanti di sana. Berbeda dengan SMP ataupun MTS. Itu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Terkait dengan biaya tadi, kami ada voucher senilai 1 juta rupiah yang bisa dipergunakan untuk pendidikan di SMK Muhammadiyah 3 Gemolong, yang bisa digunakan untuk membayar seragam, karena seragam juga harus beli, kemudian atau dipergunakan untuk membayar SPP. SPP kami per bulan kurang lebihnya 130.000. Ya, 130.000 itu sudah mencakup beberapa pembiayaan di SMK itu tidak hanya untuk pendidikannya saja, tetapi ada bukan itu, tetapi untuk PKL atau Prakrin nanti di penghujung kelas 12 itu ada selama 6 bulan di kurikulum Merdeka itu kalian wajib melakukan PKL di industri-industri tersebut, karena kalian sudah belajar praktek di SMK Muhammadiyah 3 diaplikasikan di industri-industri nanti. Di SMK Muhammadiyah 3 Gemolong tadi itu ada beasiswa untuk anak yang lulus pintar atau gimana? Ada beberapa beasiswa terkait dengan yang utamanya adalah beasiswa untuk yatim piatu, itu digratiskan sampai dengan kelas 12 itu full gratis untuk yatim piatu. Kemudian untuk prestasi beberapa faktor yang nantinya ketika kalian memiliki KIP, otomatis nanti kalian juga akan mendapatkan bantuan dari pemerintah yang bisa dipergunakan untuk pendidikan di SMK Muhammadiyah 3 Gemolong. Itu saja kira-kira. Setelah sosialisasi nanti dengan kelas 9 yang hendak lulus di sini, itu harapan Bapak ke madrasah ini itu apa? Harapan saya satu, jangan putus sekolah. Artinya di Kabupaten Sragen ini untuk tahun kemarin saja terdata masih banyak siswa yang tidak melanjutkan ke SMA ataupun SMK. Berarti SMP langsung putus? Iya. Jadi setelah kelas 9 itu tidak melanjutkan lagi ke SMK atau SMA. Jangan putus sekolah. Wajib sekolah. Di mana kalian akan mendapatkan ilmu, karena bekerja itu pasti juga butuh skill, butuh kemampuan, tidak hanya asal kerja. Maka kalian perlu belajar lebih banyak lagi, di mana sekolah-sekolah ini akan hadir atau memberikan pengalaman kepada kalian nanti di dunia kerja. Gitu ya, Pak. Oke, jadi itu ya teman-teman yang ingin ke sekolah SMK Muhammadiyah 3 Gemolong, dari jurusannya, beasiswanya, biaya masuknya yang cukup murah, fasilitasnya itu yang lumayan menarik perhatian teman-teman yang mungkin ingin lanjut SMK itu bisa melanjutkan ke SMK 3 Gemolong. Jadi gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Saya pikir silakan bisa diamati secara detail bagaimana ketika kalian nanti ingin belajar di SMK, pastinya kalian akan membutuhkan peralatan-peralatan ataupun dunia yang memang sesuai dengan dunia industri, yaitu di SMK Muhammadiyah 3 Gemolong. Itu ya, mau kayak melanjutkan cita-cita kayak mau jadi desainer baju, yang ingin melanjutkan ke apa tadi? Teknik elektronika industri ataupun konten kreator. Itu bisa ke SMK Muhammadiyah 3 Gemolong ya Pak. Siap. Oke. Dan Bapak juga siap menerima siswa sebanyak-banyaknya. Ya. Oke. Jadi kami silahkan nanti bergabung ke SMK Muhammadiyah 3 Gemolong. Sebanyak-banyaknya kami akan membimbing kalian dengan fasilitas yang
terbaik yang kami miliki. Oke. Oke. Jadi biar teman-teman sedikit cerita tentang SMK Muhammadiyah 3 Gemolong. Mungkin itu cukup dari Bapak ya. Iya. Oke, cukup. Kini saatnya kami undur diri. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.